Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini agak panjang ya. Pertanyaannya sebetulnya dari dua mahasiswa yang berbeda, akan tetapi sebetulnya intinya sama saja. Mengapa proses pembuatan kiting dan kitosan itu harus dilakukan secara runtut? Yaitu tahap pertama, kita mulai dari demineralisasi dulu, kemudian diikuti deproteinasi, selanjutnya ada netralisasi, kemudian optional steps itu ada depigmentasi, kemudian deasetilasi kalau kita mau mengubah dari kiting menjadi kitosan. Apakah pengaruh setiap tahap tersebut terhadap hasil yang akan diperoleh? Bagaimana jika tahapan tersebut tidak dilakukan secara runtut? Apakah berpengaruh terhadap hasil produksinya nanti? Sama pertanyaan dengan yang ini. Saya pernah baca di jurnal lain, Bu, yaitu ada beberapa penelitian yang menggunakan proses deproteinasi dan demineralisasi yang berbeda. Ada yang deming dulu baru deproteinasi, atau sebaliknya, ada yang deproteinasi dulu baru demineralisasi. Apakah itu akan mempengaruhi hasil modifikasinya? Dan menurut Ibu lebih menguntungkan yang mana untuk hasil akhir kitosan? Kalau jadi begini, sebetulnya tidak ada, di sini sudah ada saya tuliskan kutipan dari salah satu jurnal yang memang membahas tentang preparasi kiting dan kitosan. Sebetulnya tidak ada prosedur standar bahwa harus gaming dulu baru deproteinasi selanjutnya, atau sebaliknya, kita harus, kalau untuk mengisolasi kiting dan kitosan itu langkah awalnya harus deproteinasi dulu baru kita melakukan demineralisasi. Tidak ada prosedur standar mana yang harus duluan. Apakah harus gaming dulu, apakah harus deproteinasi dulu, itu tidak ada prosedur standar. Dan sejauh yang saya tahu, jurnal-jurnal itu juga perbedaan hasilnya itu tidak terlalu signifikan, tidak mempengaruhi hasil akhir. Jadi Anda boleh mau gaming dulu baru deproteinasi, silahkan. Atau mau deproteinasi dulu baru diikuti dengan demineralisasi, ya silahkan. Bahkan juga tidak ada yang standar harus gaming itu harus pakai HCl dengan konsentrasi sekian gitu. Tidak ada juga seperti itu. Jadi memang metode deproteinasi dan demineralisasi ini betul-betul sangat variatif. Bisa melalui proses kimia, bisa melalui proses enzimatis. Mengenai mana yang lebih menguntungkan, kalau saya pribadi, saya lebih suka kalau misalnya proses demineralisasi dan deproteinasi itu menggunakan bahan kimia dibandingkan pakai enzim. Karena kalau kita menggunakan enzim, itu kan kondisinya itu betul-betul harus diatur. Enzim kan hanya bekerja pada suhu tertentu, dia hanya bekerja pada pH tertentu. Jadi settingannya itu lebih rumit. Beda kalau misalnya kita menggunakan ini biasa, senyawa kimia biasa, paling kan kita cuma mengatur, selain waktunya ya, kita juga cuma mengatur temperaturnya saja. Tapi kalau enzimatis itu keuntungannya kita bisa lebih spesifik. Misalnya kita pengen deproteinasinya yang dihilangkan itu hanya protein jenis tertentu saja. Kalau senyawa kimia kan, kalau kita menggunakan senyawa kimia untuk deproteinasi, itu ya pokoknya semua protein hilang. Tapi kalau enzimatis, selain sisi tidak menguntungkannya, memang kita harus men-set up kondisi deproteinasinya ya, tapi apa yang ingin kita peroleh dari deproteinasi itu juga lebih bisa diatur kalau kita menggunakan metode enzimatis. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya ya.